kerja nasional, macam Rakernas. Nah, di situ disepakati target setiap program itu, disepakati programnya, disepakati targetnya, dan dikerjain bareng-bareng. Seperti itu. Oh, berarti untuk mengejar 100 CFD di 100 kota ini bakalan melibatkan semua chapter-chapter daerah ya? Korwil dilibatkan. Ya. Terus, dan disitulah fungsi dari teman-teman di Back to Work Indonesia Pusat untuk melakukan pendampingan ke teman-teman. Kita sendiri sebagai masyarakat pesepeda tidak ada komunikasi dengan pihak manajemen bus. Oh iya, itu. Ya kan? Nah, paling tidak kita kalau di Jawa ini 10 bis saja udah lumayan lah. Itu digratisin ya? Atau pokoknya kita negosiasi lah dengan mereka. Nah, untuk pengalaman beliau nih, teman-teman bisa lihat udah dipaparkan di sini, Ketua Komisi B DPRD. Oh, Om Budi pun jadi anggota DPRD juga. Saya baru tahu anggota dewan ternyata. Ya, jadi waktu muda itu, waktu masih umur 30-an kan itu saya jadi anggota dewan sudah. Oh, ya, jadi luar biasa ini. Jadi ya itulah pengalaman saya banyak variannya ya. Ya, banyak yang terkait dengan pemerintahan dan public policy. Makanya saya mengambil S2 itu di Tata Negara. Tata Negara, S2 karena ya benar. Secara nggak sengaja saya masuk pada ruang-ruang public policy. Benar sekali. Sejak kuliah saya itu aktif di berbagai macam organisasi. Oh iya. Mulai dari resimen mahasiswa, menjadi anggota pecinta alam, dan kebetulan pecinta alam saya itu cukup menonjol di Jawa Timur, menjadi sekretariat Walhi Jawa Timur waktu itu ya. Jadi saya juga banyak terlibat urusan-urusan yang menyangkut juga lingkungan waktu itu, ya kan. Terus saya juga terlibat pada beberapa organisasi olahraga, mulai dari Arung Jeram, saya menjadi sekjen mulai tahun 98 sampai 2012, hampir 16 tahun 16 gitu tahun ya. Ya, cukup panjang juga. Terus organisasi olahraga olimpik seperti triathlon, modern pentathlon saya terlibat juga, dan sejak tahun 2003 itu saya main sepeda memang. Oh, ya kan? Geser langsung ke ya, sepeda. Jadi kegiatan-kegiatan adventure tadi saya lebur di sepeda ini, ya kan? Semangat pagi. Semangat Kembali pagi. Lagi. Ketemu lagi nih. Terakhir Lagi. kita main Pitcano di Puncak. Oh iya benar. Oke teman-teman, hari ini saya bersama Om Budi Yakin, calon ketua B2W Indonesia. Dalam obrolan ini kita akan membahas kenapa beliau ingin terlibat di B2W Indonesia dan tujuannya ke depan mau dikembangkan seperti apa B2W ini gitu. Oke, semangat pagi Om Budi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup padat juga hari ini. Tadi paparan di Balai Kota tentang perlindungan konsumen, bidang pekerjaan yang sedang saya tekuni saat ini. Itu juga terkait dengan public policy juga, itu yang saya udah tekuni lebih dari 10 tahun juga. Oke, berarti ya masuk ya untuk berkecimpung di B2W ini. Ya sama, ini sama kan ya? Teman-teman Back to Work ini kan sekarang masuk pada ranah public policy ya, terutama di transportasi atau transformasi berbasis sepeda terutama. Tapi kan kaitannya banyak, bisa menjadi smart transportation atau smart mobility dan sebagainya. Itu banyak sekali yang harus diagregasikan sama teman-teman. Termasuk juga kaitannya dengan perlindungan konsumen dan macam-macam. Makanya dalam visi saya melihat Back to Work ini kan satu organisasi yang udah punya nama besar, ya kan. Tapi bagaimana kita mengevaluasi lagi, kita SWOT lagi, di mana kita kekuatannya, kelemahannya, dan saya melihat di situ perlu penguatan-penguatan yang lebih sistemik lagi di internal organisasi supaya kita lebih kuat dan lebih bermanfaat ke depan. Oh, amin, itu benar. Sungguh mulia ini cita-citanya di Back to Work. Nah, ini program-programnya ada berapa halaman ya? Lumayan banyak. 10 halaman. Sama covernya. Beliau ini mempersiapkannya benar-benar sangat matang nih, ada 10 halaman dan sudah diposting di beberapa media sosial beliau, terutama karena aktif di GXID. Teman-teman bisa lihat di GXID forum di
Facebook atau IG ya, banyak IG ya? ada. Nah, ini nih program aktualisasi nih, ada 100 di 100 kota, ini gimana ya ceritanya nih? Nah, ini program kan saya coba refleksikan nanti 4 tahun ya. Kalau saya terpilih menjadi presiden, tentunya punya masa bakti 4 tahun. 4 tahun berarti kalau kita canangkan harus ada 100 kota yang menyediakan CFD, kita evaluasi yang sudah berapa. Oke. Ya, yang kurang berapa. 4 tahun misalnya yang sudah 20, ya kan, berarti kurang 80 lagi. 80. Nah, kita bagi 4 berarti 20 per tahun. Chapter kita ada berapa? Nah, ini kan satu organisasi gerakan, bukan semuanya dikerjakan oleh teman-teman di Bike to Work Indonesia Pusat kan. Jadi harus kita gerakkan semua teman-teman ini untuk melaksanakan program nasional. Jadi namanya gerakan ya, programnya itu harus berjalan seiring semua organisasi bareng-bareng kita kerjakan. Makanya ini baru usulan flagship program, ya, baru usulan program unggulan. Program unggulan. Nah, nanti kita sarikan lagi. Ini sesuai nggak sama kapasitas kita, ya kan? Okay. Ini disepakati bareng. Nanti perlu ada mekanisme. Kalau beberapa organisasi yang saya ikuti ada namanya mekanisme rapat kerja nasional, semacam rakernas. Nah, di situ disepakati target setiap program itu. Disepakati programnya, disepakati targetnya, dan dikerjain bareng-bareng seperti itu. Oh, berarti untuk mengejar 100 CFD di 100 kota ini bakalan melibatkan semua chapter-chapter daerah ya? Korwil dilibatkan ya. Terus, dan disitulah fungsi dari teman-teman di Bike to Work Indonesia Pusat untuk melakukan pendampingan ke teman-teman. Kan nggak semua teman-teman chapter itu punya kemampuan ya, bagaimana beragregasi, bagaimana approach, bagaimana bernegosiasi dengan pemerintah, apa dasar hukumnya dan sebagainya. Itu perlu dilakukan penguatan tentunya. Ya, agregasi, advokasi itu ke lini-lini ya, ke pemerintahan ya. Iya. Biar kolaborasinya lancar. Terus ini ada lagi nih, program ramah bersepeda di lingkungan industri kereta api PO Bus nih. Itu gimana nih? Ada 2 airline nih. Selama ini kan kita sering mendapat kesulitan. Contoh bis aja lah. Bis ya. Kita naik bis, tiba-tiba minta tambah, ya kan? Oh iya. Karena apa? Pihak manajemen tidak punya concern dan tidak punya, kita sendiri sebagai masyarakat pesepeda tidak ada komunikasi dengan pihak manajemen bus. Oh iya, itu. Ya kan? Nah, paling tidak kita kalau di Jawa ini 10 bis aja udah lumayan lah. 10 operator bis. Nah, nanti yang kita bisa kerjasama, kita kasih bisnya itu tuh stiker ramah sepeda. Oh iya. Seperti itu. Ini masalah juga ini karena teman-teman kan sering ada event-event di luar kota. Ya kan, sering. Termasuk saya juga. Maksudnya teman-teman banyak mengalami begini. Jadi ketika pulang dari acara di luar kota, pulangnya dengan nambah lagi dengan biaya yang tidak ada standarnya berapa-berapa, tergantung negosiasi. Benar. Tapi kalau ini mungkin nanti ada standarnya atau digratisin gitu ya? Digratisin atau pokoknya kita negosiasi lah dengan mereka. Wah, luar biasa itu. Ini. Karena saya pernah ke Bali, saya kebetulan bawa 2 sepeda, harus bawa 2 sepeda. Karena saya mau keliling Bali, ternyata saya dicas seharga 1 orang. Saya nggak mau dan saya batalin perjalanan itu ke Bali. Mending saya naik pesawat. Iya. Akhirnya, gitu. Benar. Dan barang saya kirim lewat darat, saya naik pesawat. Oke, luar biasa. Ini belum pernah dibahas di sepengetahuan saya sih, belum pernah ada pembahasan. Nah, airline juga begitu. Ini jadi, berbeda ini. Kalau kita berkomunikasi dengan mereka, kita berikan satu nilai tambah juga buat airline. Kalau airline Sriwijaya udah free, alat sport gitu. Ya, itu ditambahkan karena dipastikan lagi sistem membership atau bagaimana nanti kita bisa kreasikan. Ditambahkan dengan airline lain ya. Benar. Kalau Sriwijaya kan terbatas penerbangannya. Luar biasa, ini 2 lini transportasi yang bisa menunjung terutama teman-teman yang suka goes di luar kota ya.
Nah, inilah sebenarnya peran dari Bike to Work mengagregasikan kepentingan teman-teman bersepeda secara keseluruhan. Kan nggak mungkin teman-teman yang di komunitas-komunitas yang concernnya bermain sepeda suruh mikirin hal-hal yang terkait dengan policy, terus kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar apalagi. Bike to Work lah sarana yang tepat untuk memperjuangkan kepentingan bersama kaum pesepeda ini gitu. Oke, biar menyentuh bukan cuman ke bekerja bersepeda ke kantor, tapi ke seluruh pengguna sepeda ya? Ke seluruh pengguna sepeda. Oke, luar biasa ini. Ini nih, dulu kan saya pernah ikut kegiatan Jumat Berkah ini. Ya. Nah, ini kalau di rencana program sosial Jumat Berkah ini apa sih yang nanti mau ditonjolkan? Satu ya kita lanjutkan yang sudah ada, ya kan? Nah, tapi ini kita jadikan satu kebiasaan. Teman-teman Korwil itu minimal tiap Jumat ada kegiatan, ya kan? Disitulah empati timbul. Terus kalau ada kegiatan itu pasti ada konsolidasi. Ya, jadi kalau satu organisasi nggak ada kegiatan, tidak terjadi konsolidasi. Yang ada membicarakan teman akhirnya nanti. Ya itu. Jadi nanti nilai-nilai kebersamaannya yang rusak kalau tidak ada kegiatan yang positif. Nah, ini kita berkegiatan yang tidak hanya punya nilai duniawi saja, tapi punya nilai-nilai ukhrawi, ya kan, transendental istilahnya. Biar seimbang gitu. Biar seimbang gitu. Apalagi kan kita ini hidup di Indonesia, latar dasar negaranya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu Yang pertama itu kita harus punya nilai-nilai transendental tadi. Wah, luar biasa nih teman-teman. Om Budi yakin dia mempunyai program unggulan nih. Ada flagshipnya, ada 5 pilar, ada edukasi, kampanye, sosial. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat di media sosial beliau dan forum-forum yang udah di-share untuk mengetahui lebih lengkapnya gitu. Dan ini saya terbuka untuk memberikan masukan. Teman-teman bisa memberikan masukan maksudnya, ya kan? Ini kan baru usulan program. Program. Tapi saya juga terbuka. Misalnya saya terpilih, masukan dari teman-teman silahkan. Nanti kita jadikan usulan dalam rapat kerja nasional atau rapat pleno nasional nantinya yang membahas khusus mengenai program kerja. Selain kalau untuk kegiatan GXID kan udah pada tahu ya, udah pada kenal dengan Om Budi. Terus yang pengen saya kulik dan teman-teman tahu tuh kegiatan lainnya. Apa sih kegiatannya selain di GXID itu, di isu lingkungan atau di bidang apalah gitu yang bisa disampaikan ke teman-teman lain? Saya memang latar belakangnya aktivis ya, sejak kuliah saya itu aktif di berbagai macam organisasi. Mulai dari resimen mahasiswa, menjadi anggota pecinta alam, dan kebetulan pecinta alam saya itu cukup menonjol di Jawa Timur, menjadi sekretariat Walhi Jawa Timur waktu itu ya. Jadi saya juga banyak terlibat urusan-urusan yang menyangkut juga lingkungan waktu itu, ya kan. Terus saya juga terlibat pada beberapa organisasi olahraga, mulai dari Arung Jeram. Saya menjadi sekjen mulai tahun 98 sampai 2012, hampir 16 tahun 16 gitu tahun ya. Ya, cukup panjang juga. Terus organisasi olahraga olimpik seperti triathlon, modern pentathlon saya terlibat juga, dan sejak tahun 2003 itu saya main sepeda memang. Ya kan? Geser langsung ke sepeda. Jadi kegiatan-kegiatan adventure tadi saya lebur di sepeda ini, ya kan? Sampai ada ikutan Arung Jeram sama Pitkano digabung jadi. Ya, terakhir ini dengan Mas Soplok ini balik lagi saya sedikit ke Arung Jeram main Pitkano, yang ini juga saya programkan, Mas. Jadi Pitkano ini kan salah satu potensi untuk menggerakkan rescue, ya kan? Ya, rescue. Nah, kita harapkan nanti Bike to Work juga punya tim rescue bersepeda dan Pitkano, ya kan? Nah, ini satu gagasan yang saya harapkan bisa terrealisasi, karena di daerah urban ini pada beberapa lokasi kita kalau terjadi bencana banjir misalnya, sulit kita mengakses dengan perahu karet gitu kan. Terus di ganggang gitu ya? Ganggang itu. Nah, sepeda paling cepat untuk melakukan mitigasi seperti itu. Rescue, front operation seperti itu.
ya kan. Luar Karena saya biasa juga ini. pernah terlibat kegiatan front operation rescue di Aceh waktu tsunami kan. Jadi tim kami ini masuk ke daerah garda depan di mana masih banyak sekali korban-korban tsunami waktu itu dengan kondisi sakit yang akut. Iya benar sekali ini. Baik itu gerakannya selain sosial begitu, kebencanaan juga Kebencanaan perlu. harus masuk kita ke Masuk sana. juga ya. Nah, karena insya Allah kalau kita punya organisasi yang semakin kuat, ya kan, banyak program-program yang bisa kita gulirkan bekerja sama dengan banyak pihak. Dan potensi-potensi kita ini luar biasa. Pesepeda berapa banyak sih? Banyak sekali, gitu kan. Dan ini yang penting kita merangkul banyak komunitas, ya kan, bahwa Bike to Work inilah wadah perjuangan bersama, ya kan. Anda boleh bermain dengan komunitas manapun, bermain sepeda dengan komunitas manapun, tapi kalau Anda berjuang untuk hal-hal yang bersama, ya Bike to Work inilah medianya wahananya. Ya. Gitu. Untuk teman-teman pesepeda berjuang di bidang sosial ini. Iya. Nah, untuk pengalaman beliau nih, teman-teman bisa lihat udah dipaparkan di sini banyak sekali nih. Ketua Komisi B DPRD. Oh, Om Budi pernah jadi anggota DPRD juga. Saya baru tahu anggota dewan ternyata. Ya, jadi waktu muda itu, waktu masih umur 30-an kan itu saya jadi anggota dewan sudah. Oh, ya, jadi luar biasa ini. Jadi ya itulah pengalaman saya banyak variannya ya. Jadi padahal saya ini sekolahnya teknik mesin. Teknik gitu mesin. Berarti di bidang apa namanya? Kalau ya banyak yang terkait dengan pemerintahan dan public policy. Makanya saya mengambil S2 itu di tata negara. Tata negara. S2 karena ya benar. Secara nggak sengaja saya masuk pada ruang-ruang public policy. Benar sekali. Makanya sesuai dengan apa yang dilakukan juga oleh teman-teman bahwa Bike to Work ini masuk ke ranah agregasi, ranah advokasi di bidang public policy, masalah-masalah yang terkait dengan transportasi dan kelestarian lingkungan. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Satu hal, kita aja. ke depan perlu berkonsolidasi ya. Saya mendengar banyak informasi bahwa perlu sekali penguatan teman-teman di tingkat daerah. Tingkat daerah ya. Makanya desentralisasi program itu penting. Jadi kegiatan-kegiatan Bike to Work jangan terpusat. Jangan hanya dilakukan oleh teman-teman di pusat. Teman-teman di pusat perlu melakukan pendampingan supaya teman-teman di daerah itu bisa terangkat, bisa melakukan kerja-kerja besar juga, seperti juga teman-teman yang ada di Jakarta. Seperti itu. Oke, teman-teman, sedikit informasi dari saya yang udah disampaikan. Oke teman-teman, sedikit informasi udah tersampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman pesepeda atau buat pemilih ketua B2W 2024 2002 berapa? 4 tahun ya, 2024 2028. 2024 2028. Nih. Semoga pilpresnya Bike to Work ya. Pilpresnya Bike to Work lancar dan siapapun nanti terpilih pasti mempunyai visi misi. Satu hal ya, saya ingin tambahkan terakhir bahwa saya ingin mengusulkan reformasi kepengurusan. Oke. Ini terkait dengan pembagian tugas dan wewenang, ya kan. Selama ini ada ketua, wakil ketua, dan ada semangat untuk kolektif kolegial. Ini yang sepertinya belum berjalan optimal. Nah, saya mengusulkan sistemnya presidium atau exco, eksekutif komite. Jadi pimpinan puncak itu bisa 5 orang misalnya. Ini bagi-bagi tugas. Memang ada salah satu yang ketua. Ada tapi ke bidang ini, bidang itu ya. Tapi tugas mereka atau peran mereka ini hampir sama. Semuanya eksekutif komite yang menjalankan mandat bersama dari organisasi. Jadi seakan-akan nggak ada wakil, seakan-akan, karena semuanya inilah yang pelaksananya.
memang harus ada ketua sebagai speaker, sebagai juru bicara, ya kan. Tapi dalam mengambil keputusan harus bersama. Jadi tidak ada yang ditinggalkan di situ. Siap. Gitu. Nanti mudah-mudahan Om Budi bisa terpilih. Nanti visi misinya akan kita kawal bersama biar Bike to Work semakin bisa menjaga teman-teman pesepeda. Pesepeda ke kantor, pesepeda dimanapun. Di mana saja. Kita jadikan bersepeda itu sebagai bagian keseharian kita. Oke. Terima kasih udah menyimak. Terima kasih Om Budi atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.